sekalian, dikarenakan memang waktu sudah menunjukkan pukul 19:15 seperti itu nggih, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Harapannya Bapak dan Ibu sekalian semangat dalam mengikuti webinar pada malam hari ini. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Andri selaku Ketua HIPJI seperti itu, dan yang kami hormati para peserta pelatihan webinar pada malam hari ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul, bertemu di melalui Zoom meeting ini untuk melaksanakan kegiatan webinar dalam rangka upgrade your jurnal strategi tata kelola jurnal ilmiah di era digital. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, mungkin dari tadi saya bicara terus ya, dan saya menyuruh Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri, tapi mungkin saya belum memperkenalkan diri ya, seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, saya Melino selaku PIC dari LPK Pengelola Jurnal Ilmiah, Bapak dan Ibu sekalian, yang tentunya malam hari ini akan mendampingi atau menemani Bapak dan Ibu sekalian untuk melaksanakan webinar pada malam hari ini seperti itu. Dan nantinya untuk kegiatan kita malam hari ini akan di narasumber oleh Bapak Taufik seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Akan tetapi sebelum kita masuki untuk sesi materi pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu sekalian, agar kegiatan pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala apapun. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, cukup. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, saya harapkan selama nantinya untuk pemaparan materi berlangsung bisa untuk on cam ya Bapak dan Ibu sekalian nantinya, karena kan untuk pelatihan ini direkam seperti itu dan nanti akan masuk ke YouTube seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, dan juga nantinya akan kami ambil dokumentasi secara berkala agar terlihat ini wajah ganteng dan cantiknya Bapak dan Ibu sekalian seperti itu. Baik, sebelum kita mulai untuk pemaparan materi pada hari ini, izin mungkin Pak Andri untuk bisa sedikit menyampaikan perkenalan terkait HIPJI pada malam hari ini. Persilakan kepada Bapak Andri. Ya, terima kasih Mas Lino. Ya, Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, pertama terima kasih atas waktu dan kesempatannya sehingga acara pada malam ini dapat kita laksanakan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, acara webinar malam ini sengaja kita agendakan eh, oleh HIPJI ya. Bapak Ibu yang belum mengenal HIPJI, pada malam ini saya sampaikan ya terkait dengan HIPJI itu sendiri gitu. Jadi sejak minggu lalu kami menyampaikan menyelenggarakan webinar terkait dengan em, sosialisasi peraturan menteri ya terkait dengan akreditasi ya, Peraturan Menteri Nomor 9 tahun 2026. Dan alhamdulillah pada waktu itu yang hadir lebih dari 100 ya, sampai kuota Zoom-nya tidak mencukupi. Nah, itu pembukaan. Berikutnya kami berkomitmen untuk menyelenggarakan webinar setiap minggu ya. Pada malam ini webinarnya kami di HIPJI bekerja sama dengan LPK ya. Jadi Bapak Ibu yang saat ini punya perusahaan, punya jurnal, punya SDM untuk menjadi mitranya HIPJI, kami sangat terbuka sekali untuk sama-sama tumbuh bersama seperti itu. Nah, HIPJI ini kami dirikan eh, apa namanya tahun 2024 ya. Itu atas keresahan saya karena pada waktu itu em, tidak banyak ya yang share terkait dengan asistensi jurnal dan penerbitan ilmiah seperti itu. Nah, maka saya dan kawan-kawan
em, apa namanya bersepakat untuk mendirikan HIMJ dalam rangka untuk membantu ya Bapak Ibu sebagai awalnya sebagai pengelola jurnal ya, dan saat ini alhamdulillah sudah banyak sekali teman-teman yang bergabung di HIMJ. Nah, terus yang kedua, pada waktu itu juga kami merasa resah ya karena tidak ada standarisasi tata kelola jurnal ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, kami di HIPJI itu akhirnya menyusun apa namanya standar ya. Nama standarnya itu SKKK ya, standar kompetensi itu. Nah, di mana masing-masing dari apa namanya, masing-masing dari kita sebagai pengelola jurnal, SDM-nya ya satu editor, jurnal manager, editor pelaksana, dan editor in chief, serta reviewer itu kami coba susun ya apa namanya standarnya. Selanjutnya unit kompetensinya. Jadi misalnya jurnal manager itu minimal punya kompetensi apa saja gitu. Nah, itu tertuang dalam SKK khusus yang kami daftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja dan alhamdulillah sudah keluar ya. Nah, atas dasar itu, maka kami juga ingin memastikan agar anggota-anggota kita di HIPJI serta Bapak Ibu ya sebagai pengelola jurnal atau sebagai orang maupun organisasi maupun entitas yang em, dalam lingkaran penerbitan ilmiah Indonesia bisa menggunakan standar itu. Nah, oleh karena itu, kami di tim HIPJI di pengurus pusat mendirikan lembaga sertifikasi untuk em, apa namanya melakukan sertifikasi terhadap kita-kita sebagai pelaku penerbitan ilmiah yang mulai dari apa namanya jurnal manager atau admin jurnal, terus editor pelaksana atau editor bagian ya, terus reviewer, penulis. Nah, itu kami pastikan memiliki minimal kompetensi yang sesuai dengan standar yang kami susun. Nah, penyelenggaranya LSP PI. Jadi HIPJI itu mendirikan LSP. Nah, di penerbitan buku, kami sangat concern agar penerbit buku di Indonesia itu ya bertahap ya kita mulai dari anggota HIPJI agar memiliki standar ya. Jangan sampai Bapak Ibu punya penerbitan buku tapi kantornya masih di rumah gitu. Atau misalnya masih di rumah boleh tapi tidak ada plang nama penerbitan bukunya seperti itu. Atau misalnya menyelenggarakan penerbitan buku namun Bapak Ibu eh, tidak menampilkan siapa editor bukunya. Terus siapa apa namanya websitenya juga tidak ada eh, informasi kepastian penyelesaiannya dan biaya untuk mengurus buku tidak transparan. Nah, ini yang coba kami standarkan berdasarkan peraturan dari pemerintah. Maka atas dasar keresahan itu, kami secara bertahap saat ini sedang dalam proses pendirian lembaga akreditasi penerbit buku ya. Kami buat di sini namanya LAPI HIPJI. Nah, ini harapannya nanti penerbit-penerbit buku yang ada di Indonesia itu bisa standar. Nah, kalau di Indonesia itu ada IKAPI ya apa namanya yang mengakomodir ya atau mengumpulkan penerbit-penerbit buku mau baik dari penerbit swasta maupun dari perguruan tinggi, maka HIPJI memastikan agar penerbit ini itu bisa sesuai dengan standar yang diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, jadi em, kami akan memastikan bahwa setiap minggu kita akan mengadakan webinar dan untuk minggu depan kita akan mengadakan webinar yang berkaitan dengan buku. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya penerbit jurnal dan menerbitkan buku juga, saya kira tidak ada salahnya untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita sharing pengetahuan terkait dengan pengelolaan buku.
pengelolaan penerbitan buku ya seperti itu. Nah, selama 2 tahun sebenarnya kita tidak terlalu banyak diketahui oleh publik ya. Mungkin Bapak Ibu juga masih apa namanya asing ya dengan nama HIPJI, sementara organisasi-organisasi yang lainnya sudah familiar, maka kami sebenarnya lagi hibernasi dalam rangka menyusun SKKK itu. Jadi selama hampir 1 tahun kita apa namanya menyusun standar kompetensi kerja khusus ya bidang jurnal. Nah, em, terus mulai menyusun LSP dan sekarang menyusun apa namanya LAPI HIPJI ya. Nah, harapannya nanti bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian yang saat ini terlibat dalam em, apa namanya lingkaran penerbitan ilmiah yang ada di Indonesia gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu di grup saya sering menyampaikan dan sering posting terkait dengan survei ya untuk em, penerbit buku dan penerbit jurnal. Jadi kami di HIPJI itu rencana akan membuat indeksasi buku ya. Jadi kalau di dunia itu ada direktori open access buku itu. Nah, di Indonesia itu kan em, belum ada ya, maka kami menginisiasi itu. Namun sebelum melangkah jauh, kami mohon masukannya ya dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan saran dan masukannya terkait dengan indeksasi buku tersebut ya. Nanti buku apa saja semuanya ya. Jadi buku-buku ilmiah itu nanti bisa kita indeks ya. Buku perguruan tinggi bisa kita indeks di dalam apa namanya indeksasi tersebut. Nah, saat ini anggota kita belum banyak ya. Ini yang akhir-akhir ini mulai mendaftar itu ada sekitar 10 sampai 15-an orang ya 1 bulan terakhir. Yang lainnya itu masih anggota yang lama yang saat ini mulai bertahap memperpanjang keanggotaannya. Jadi kalau misalnya ada yang tanya manfaatnya apa, ya gabung dulu nanti bisa merasakan manfaat menjadi anggota HIMJI seperti itu. Kalau dilihat dari luar memang tidak kelihatan manfaatnya. Karena beberapa memang ada yang menghubungi saya melalui WA, konsultasi, tanya-tanya, ya kita sampaikan. Bahkan Bapak Ibu yang kemarin ada kendala terkait dengan updating data di Garuda, saya bantu untuk bisa update datanya di Garuda. Ada yang minta tolong bantuan apa namanya itu link jurnal saya tidak bisa aktif seperti itu di Garuda, maka saya bantu. Nah, nanti bisa di WA saja. Jadi bisa mudah-mudahan ya bisa bermanfaat ya untuk Bapak Ibu sekalian. Nomor saya terbuka ya kalau misalnya tidak spam ya saya bantu buat ini karena kita sama-sama saling bantu aja ya. Bapak Ibu kita juga siapkan grup WA untuk promosi walaupun bukan anggota HIBJI silakan promosi ya. Tapi ketika saya minta tolong untuk ngisi survei ya mohon bantuannya untuk diisi gitu. Nah, saya kira dari saya demikian. Terima kasih banyak. Selamat bergabung Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak kepada Pak Taufik sudah berkenan untuk menjadi pemateri ya pada malam ini. Semoga menjadi amal ibadah Bapak eh, semua. Saya akhiri, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Andri untuk uh, perkenalan terkait HIPJI nih, Bapak dan Ibu sekalian, dan kami juga mengucapkan terima kasih sudah bekerja sama terkait webinar ini dari HIPJI dan LPK Pengelola Jurnal Ilmiah seperti itu. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, dikarenakan untuk malam hari ini sudah semakin larut seperti itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin kita langsung yang saja untuk materi pada malam hari ini. Pastinya Bapak dan Ibu sekalian sudah menunggu ya materi yang akan disampaikan oleh Bapak Taufik seperti itu. Maka kita langsung yang saja untuk pemaparan materi pada malam hari ini. Kepada Bapak Taufik, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Nggih, baik. Suara saya terdengar nggih? Iya, terdengar Bapak. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sugeng Dalu, selamat malam, salam sejahtera sekalian, khususnya Pak Andri Kesmawan yang baru jumpa dan juga Pak Melino Dwi Putra. Saya nggak tahu siapa yang menghubungi saya, pokoknya pun Bismillah lah. Ya, jadi saya sangat bersyukur karena diberi kesempatan untuk berbagi ilmu ya. Saya yakin di sini bukan saya yang bukan saya yang paling, bukan saya yang apa-apa, tapi saya mencoba berbagi ilmu aja. Kok dilalah tadi virtual background saya sebelumnya adalah undangan dari Niki ya. Saya malah nggak sadar kalau ternyata saya masih pakai virtual background yang ini. Pengelola jurnal ilmiah di LL Dikti 6. Kebetulan saya dari LL Dikti 6. Ruang lingkupnya dari Universitas BPD. Oke, mohon maaf tadi agak terlambat karena memang saya waktu itu menjawab ya enggak apa-apa wes saya bisa tapi setengah delapan ya. Terus kok pas di flare, loh kok setengah delapan kurang, aduh priye iki. Tapi alhamdulillah terus tadi akhirnya sudah komunikasi, udah Pak nanti yang awal kita promosi dulu nanti jenengan setengah delapan baru masuk materi. Niki ngapunten yang slideshow dari jenengan apa saking kula? Iya, langsung saja Bapak. Dari Bapak apakah Oh bisa? langsung, yes, sudah. Sedikit. Saya Baik. buka dulu. Belum keluar ya? Share screen. Sudah muncul nggih? Oke, sudah Bapak Taufik. Oke. Baik, izin Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini tema yang diberikan yaitu strategi tata kelola jurnal ilmiah di era digitalisasi ya. Ini kebetulan saya lagi berada di kamarnya anak, jadi makanya belakangnya seperti ini. Mohon maaf. Ya, yang penting saya mencoba menjelaskan sebaik mungkin. Sekali lagi, saya di sini bukan yang paling pandai, tapi di sini mungkin karena saya diamanahi sehingga saya belajarnya lebih lagi, sehingga harapan saya dari apa-apa yang saya pelajari nanti bisa bermanfaat. Monggo nanti saya berharap ada sesi diskusi, ada sesi konfirmasi, ada sesi sharing juga. Karena saya yakin mungkin sebagian di sini juga pengelola jurnal, apalagi dari HIPJI ini juga saya yakin tadi seperti yang Pak Andi sampaikan, kemarin ada yang websitenya error, terus ada yang begini dan begitu, itu mungkin nanti bisa jadi saya juga pengen konsultasi. Ya, karena ya saya masih pemula sebenarnya masih benar-benar pemula, pemula yang saking beraninya untuk menerima apa ini tantangan atau kesempatan saya nggak tahu. Pokoknya Bismillah saya sampaikan saja. Ya dari hasil-hasil saya ikut ke berbagai pelatihan, saya rangkum, saya pelajari lagi, lalu akan saya sampaikan. Ini sekelas profil tentang saya. Saya Taufik Andriestiono, kebetulan saat ini masih gelarnya Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Scopus ID Alhamdulillah sudah dapat, sudah memperoleh, walaupun bonus lah. Ini menurut saya ini bonus ini ya. Menurut saya ini bonus. Orchid ID juga udah punya, ini juga kalau ini sedikit perjuangan. Tapi kalau Scopus ID ya sebenarnya ada perjuangan, cuman lebih banyak bonusnya daripada berjuangnya. Sinta ID Alhamdulillah ada, termasuk reviewer dari beberapa jurnal nasional ataupun nasional terakreditasi. Ya, Sinta 3 ada, Sinta 4 ada, 5 ada. Cuman ini eh, mulai periode depan 5 dan 6 enggak tahu ini kok dihilangkan. Editor juga sama ya dari beberapa jurnal nasional maupun nasional terakreditasi dan saya juga pengolah utama di Rumah Jurnal Universitas BPD. Dulu ST Bank BPD Jateng, sekarang berubah menjadi Universitas BPD. Saat ini
masih ada 2 jurnal, masing-masing Sinta 4. Ini persiapan reakreditasi semua. Lalu nanti untuk tahun depan rencananya saya diminta untuk melahirkan lagi beberapa jurnal ya. Karena ini masih 2, belum ada jurnal perprodi, belum lagi jurnal pengabdian. Jadi itu yang diharapkan pengelola ke saya, Mas Sofek, wis rono dolano ning ndi, tak ibarat kata tak izinke, nanti tolong di kampus benar-benar di openi karena memang mengelola jurnal itu menurut saya tidak bisa sampingan ya. Dalam artian karena memang apalagi ketika kita masih awal itu sistem OJS saja terkadang berbeda-beda antara OJS 2, OJS 3, OJS makin berubah lagi itu berbeda-beda, belum lagi ya berbagai faktor. Ya, apalagi kalau memang setidaknya memang kita butuh waktu khusus di dalam mengelola sehingga ketika nanti misalkan ada author yang sewaktu-waktu ini loh yang kadang itu author tuh kadang yang nggak kenal waktu Wak. Jam 11 malam ya pernah ngontak Pak gimana perkembangan jurnal saya Pak gimana ini itu saya yes dibalas ya dibuka ya ditunggu besok ya. Oke, ini adalah sekilas profil saya. Eh, Semoga materi habis ini bisa bermanfaat nantinya. Oke, baik. Kita mulai dari latar belakang bahwasanya memang sekarang itu jurnal sudah mengalami sistem ataupun perubahan sistem. Dulu awal-awal saya awal-awal kita kuliah, mungkin kita masih menangi yang namanya jurnal fisik ya. Percetakan jurnal yang mana kita pergi ke perpus, kita baca-baca jurnal, kita pilih jurnal ini dan itu, tapi sekarang kan kita sudah tidak. Sekarang kita mayoritas menggunakannya online jurnal system. Sudah sangat minim jurnal cetak yang ada di tangan kita. Kenapa? Ya karena memang sekarang kita ini nanti ada di perluasan visibilitas. Jadi mulai dari eh, kecanggihan teknologi ini, kita sekarang sudah mainnya online journal system, itu diharapkan yang pertama adalah transparansi. Transparansi yang bagaimana? Saya pernah waktu itu submit Sinta 5, memang Sinta 5, tapi mungkin hemat saya, pengelola sana itu belum terlalu paham, sehingga proses segalanya itu akhirnya melalui email. Melalui email, baik itu revisi, baik itu apa-apalah segalanya, hingga singkat cerita terbit. Terbit, tapi saya bilang, loh, Pak, Bu, saya mohon maaf ini mau tanya, di dalam OJS itu masih eh, menunggu, lagi menunggu penugasan. Tapi kenapa kok ini artikel sudah terbit? Ya, karena kan itu untuk BKD, misalkan kalau asesornya teliti, ya maka itu akan ditanya, loh, Mas, ini masih awaiting assignment, kenapa kok sudah terbit? Lah, bukti korespondensinya seperti apa? Nah, makanya kita perlu di sini adanya transparansi proses. Dalam artian memang kita tidak semua tahu dalamnya seperti apa, tapi setidaknya dalam online journal system itu kita mengetahui, oh sekarang posisi saya lagi di submission. Kita submit misalkan ini tanggal berapa? Tanggal 7. Kita anggap aja lah mundur. Kita submission tanggal 7 Juli. Sedangkan masa periodenya adalah Oktober misalkan, kita mungkin dalam waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu itu kita bolak-balik. Meskipun sebenarnya proses submission itu, kalau kita menginput email dengan baik, maka akan di email. Oh, ini masih submission. Tiba-tiba ada muncul nih review. Itu di email kita pasti ada submission accepted gitu misalkan. Atau eh, diberikan ke reviewer.
Sehingga kita sebenarnya tidak harus bolak-balik, tapi ya karena kita mungkin banyak longgarnya, kita mungkin eh, penasaran, sehingga kita bolak-balik melihat. Lah, di dalam review sendiri, secara umum kalau kita memang mau mengejar akreditasi sekalian, kita gunakan double blind review. Ya, ada dua reviewer yang kita tugaskan, tapi sebelum ke reviewer, biasanya editor itu nanti akan mengecek terlebih dahulu. Yang pertama dari segi skupnya, fokus ataupun skupnya. Jurnalnya, misalkan nih, contoh banget. Saya adalah akuntansi. Kemarin saya sempat mau submit di Sinta 2, yang kebetulan di situ memang sama-sama akuntansi, tapi bedanya di situ adalah akuntansi terapan. Nah, memang sedikit kesalahan saya tidak ngecek terlalu dalam. Oh, ini judulnya ada misalkan Jurnal Ilmiah Akuntansi. Yaudah, berarti ini eh, logika saya akuntansi. Ternyata di situ adalah akuntansi terapan. Di komen sama editornya. Bapak, mohon maaf, jurnal yang Anda submit tidak sesuai dengan skop kami, tidak sesuai dengan fokus kami. Jika Bapak ingin melanjutkan, maka rubahlah menjadi akuntansi terapan. Nah, itu termasuk bentuk bentuk transparansi. Ya, jadi dari proses editorial ini, editor nanti akan melihat skopnya sudah sesuai atau belum. Ya, kita sama-sama akuntansi nih misalkan. Tapi ternyata saya meneliti tentang akuntansi syariah, di mana di jurnal itu terkadang akuntansi syariah itu merupakan sub tersendiri. Maka bisa jadi kalau memang tidak ada, ya kita akan langsung ditolak. Nah, lalu proses editorial ini memang biasanya transparansi, kita menggunakan OJS. Jadi siapapun, khususnya autor dan editor, itu nanti bisa melihat seberapa progresnya. Lalu adalah peningkatan kualitas artikel, di mana artikel saat ini kita memang dituntut untuk tidak hanya sekedar kuantitas, melainkan kualitas. Maka dari itu, menurut saya, kenapa kok pemerintah sekarang hanya 1 sampai 4? Karena memang diharapkan meningkatkan kualitas artikel. Beberapa kali kemarin jujur saja, nggih, saya itu sempat langsung menolak beberapa artikel yang masuk di jurnal yang saya kelola. Kenapa? Bukannya saya menolak, tidak, tapi saya sudah ada pesanan dari Chief and Editor, Mas Taufik, standar yang saya terapkan untuk jurnal kita adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga sebelum sampai ke reviewer, sebelum sampai ke Chief in Editor, saya sudah punya kunci terlebih dahulu. Oh, ini terlalu sederhana. Oh, ini tidak sesuai scope. Oh, ini kalau cuman sekedar template, template yang berbeda, mungkin kita masih bisa. Mohon templatenya disesuaikan. Kenapa kok menyesuaikan template itu perlu? Karena untuk menseragamkan. Coba bayangkan, template yang saya gunakan adalah A, dia sembarang. Wah ya, maka kita akan kacau. Sehingga kualitas artikel itu perlu sekali. Belum lagi tentang citasi ya. Yang namanya program reference manager, baik itu Mendeley, Zotero, EndNote, dan lain sebagainya, itu juga mungkin masih banyak autor yang menyampingkan. Sehingga terkadang itu menjadi poin juga. Lalu belum lagi tentang plagiarism ya. Plagiarism entah itu pakai Turnitin, entah itu pakai plagiarism checker, entah itu pakai Identicate dan lain sebagainya. Itu seharusnya kita sertakan juga sebagai bentuk kualitas artikel kita. Lalu termasuk diantaranya adalah menjaga etika publikasi. Bahwasanya di dalam etika publikasi ini, ngapunten, ngapunten, kita harus eh, menjaga etika kita, bahwasanya ketika memang panjenengan mengutip di satu artikel, sertakan kutipan tersebut di dalam daftar pustaka. Itu di antara contoh sederhana. Atau contoh yang lain adalah bagaimana ketika panjenengan submit itu seharusnya satu jurnal dulu ditunggu. Entah itu diterima ataupun ditolak.
Jangan sampai sekali submit 2 jurnal, 3 jurnal, dan lain sebagainya. Bahayanya apa? Bahayanya adalah ketika sama-sama diterima dan sama-sama publish, jenengan sendiri yang kerepotan nantinya. Bisa jadi jenengan di blacklist, bisa jadi jenengan kena sanksi akademik, ya. Lalu ada perluasan visibilitas ya. Jadi semakin baik tata kelola jurnal yang kita eh, kelola ini, maka potensi jurnal kita akan dilihat oleh berbagai sumber, oleh berbagai autor, oleh berbagai instansi yang itu tidak hanya dalam negeri, bahkan luar negeri pun juga terkadang melihat artikel kita. Makanya eh, kita sebenarnya dianjurkan untuk berbahasa Inggris ataupun bahasa yang diakui oleh PBB ya. Walaupun kita yakin sebenarnya orang yang di luar negeri sana juga mungkin orang Indonesia yang lagi kuliah, lagi bekerja dan lain sebagainya. Lalu persiapan indeksasi ya, ada Sinta, ada Garuda, ada DOAJ, dan berbagai lain sebagainya. Semakin baik tata kelola kita, maka potensi besar indeksasinya akan tinggi. Ya, kita mungkin masih awal menargetkan Sinta 4 nih, karena 5 dan 6 sudah nggak ada. Ya oke, kita sampaikan saja. Oh, kita mau target nih Sinta 2. Ya silahkan, tata kelola jurnalnya diperbaiki. Lalu persiapan akreditasi. Oh, maaf, indeksasi itu yang tadi ya, kayak Garuda, Sinta, Scopus itu indeksasi. Kalau akreditasi adalah 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Oke, prinsip tata kelola jurnal, meskipun ini mungkin tadi ada sebagian sudah saya jelaskan ya, transparansi kebijakan umumnya dijelaskan di dalam OJS ya, termasuk panduan penulisan ataupun author guidelines niki juga termasuknya disertakan di dalam OJS. Jadi eh, menggunakan format seperti apa, misalkan APA, terus misalkan pakai IEEE, terus dan lain sebagainya, itu biasanya memang dijelaskan tentang panduan penulisan. Misalkan rujukannya harus bagaimana, pokoknya adalah di author guidelines itu walaupun mungkin secara umum sama. Etika publikasi udah, terus konsistensi jadwal terbit. Ini yang perlu kita sebagai pengelola jurnal fokuskan. Misalkan contoh yang saya kelola adalah terbit Januari dan Juli. Maka selama kita konsisten, maka kita akan mendapatkan poin banyak ketika nanti kita akan pengajuan akreditasi. Ya, ada memang sistem yang terbitnya itu antara. Jadi misalkan seperti ini. Kebetulan Alhamdulillah hari Rabu kemarin saya terbit Cinta 2. Itu di situ terbitnya adalah Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember. Sehingga antara itu mereka bisa menerbitkan. Ya. Mana yang lebih baik? Ya, kalau saya pernah tanya, semuanya baik. Semuanya baik, yang jelas itu ada dalam rentang waktunya. Karena apa? Terkadang seperti ini. Ketika periode kita hanya Januari dan Juli, maka kita mungkin sibuk di waktu-waktu tertentu saja. Oh, Januari dan Juni, Januari dan Juli misalkan. Kita mungkin sibuk di Mei, Juni, Juli, ataupun bahkan Juli itu sendiri. Nah, sedangkan ketika kita waktu yang sangat terbatas, apakah yakin autor merevisi sesuai waktunya? Apakah yakin reviewer mereview sesuai waktunya? Apakah yakin editor bisa sampai publish? Ini yang terkadang membuat apa ya? Ya dilema juga. Lalu profesionalisme editor dan reviewer belum lagi ketika mohon maaf terkadang itu saya nggak tahu ya di tempat panjenengan seperti apa. Tapi sepertinya umumnya pengelola jurnal itu ya satu orang saja. Satu orang mengurus semuanya. Mulai dari submit, mulai dari cari artikel, mulai dari. Itu
Ya, nggak tahu. Tapi ya nggak tahu di tempat panjenengan. Semoga tidak hanya sendirian, tapi secara umum ketika saya ketemu dengan teman-teman, gimana pengelola jurnal? Wah, kesel Mas. Wah, gini gini dan gitu. Kenapa? Ya karena sendirian yang mengurusi, yang nyari artikel sendiri, menugaskan editor sendiri, menugaskan reviewer sendiri, nanti copy editing, nanti production, nanti ada nyusun metadata, nyusun template, wah, berbagai hal. Nah, ini di antara standar tampilan jurnal ya. Yang pertama aims dan end scope. Ini aims and scope atau focus and scope bisa. Misalkan tadi ya, dilihat dulu nama jurnalnya seperti apa. Misalkan jurnal ilmiah akuntansi, maka secara umum skopnya adalah akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, perpajakan, perbankan, eh, akuntansi hijau, akuntansi biru, terus apa? Akuntansi forensik, auditing. Jangan sampai nama akuntansi kok nanti ternyata mohon maaf ada manajemen, ada ekonomi pembangunan. Itu nanti kurang kurang mengerucut karena kalau kita lihat mohon maaf jurnal Scopus itu terkadang malah benar-benar fokus benar-benar fokus misalkan apa eh halal tourism gitu misalkan halal tourism management halal tourism jurnal maka yaudah dia fokusnya hanya di situ saja nggak ada yang lain. Maka dari itu, ya walaupun kita mungkin masih awal ini masih mentargetkan Sinta, tapi bagi panjenengan yang mungkin baru mau membuka jurnal, dilihat nama jurnalnya, karena itu bisa me, yang namanya jurnal itu kan ya masih dari awal sampai akhir. Nggak mungkin banget jenengan, wah nanti tahun kelima saya mau ganti nama jurnal, nggak bisa. Kalau nambah scope itu mungkin masih bisa ya. Saya pernah melakukan dari kemarin yang hanya sekedar ekonomi gitu saja terus dikasih masukan itu sekalian aja dijabarkan apa ekonomi itu ada manajemen, ada akuntansi, sampaikan aja enggak apa-apa tulis. Lalu editorial board ya, yaitu eh, di dalam editorial maka kita upayakan tidak hanya dari internal kampus kita. Coba ajak eh, 3, 5 ataupun berapa instansi di luar, bahkan kalau memang bisa, ajak dari instansi luar negeri, karena itu meningkatkan poin akreditasi nantinya. Ya, ketika bisa mengajak lebih dari 5 editor, maka poinnya seingat saya ada 6. Ya, begitu juga reviewer. Ya, ini mohon maaf salah tulis itu. Reviewer itu juga sama. Reviewer juga jangan hanya dari instansi dalam saja. Tidak hanya dari kampus instansi panjenengan saja, tapi juga dari luar. Baik itu luar kampus ataupun lebih baik lagi luar negeri. Ya. Lalu biaya publikasi ini juga patut dicantumkan karena apa? Itu bisa menjadi rujukan. Sekarang mohon maaf. Mungkin sebagian ada yang tidak tercantumkan, sehingga itu tidak melihatkan transparansi. Nanti poinnya bisa berkurang. Dan selain itu juga kita sebagai autor, itu kan harapannya ancang-ancang. Oh, ini terbitnya misalkan bulan Oktober. Biaya publikasinya adalah 700.000. Maka dari sekarang kita nabung. Lalu screening for plagiarism ya, tadi sudah bagaimana kita di awal submit itu kalau bisa tidak hanya submit artikel tapi submit juga tentang hasil plagiarism ini. Umumnya itu adalah sebenarnya tentang plagiarism checker ini ataupun plagiarisme. Itu tidak selalu yang tinggi pasti ditolak dan tidak selalu yang rendah akan diterima. Kenapa? Sekarang misalkan contoh gini. Ini biar dua arah ya, coba barangkali ada yang mau berkenan jawab dan barangkali nanti ada souvenir dari Hipsi saya nggak tahu misalkan aja ya. Coba
Sekarang misalkan nih, saya mau tanya, ketika di situ ketentuannya adalah tingkat plagiarisme maksimal 25%, ada nih ternyata yang dia plagiarismenya adalah 15%. Kira-kira menurut panjenengan pasti diterima atau dilihat dulu? Monggo, kalau ada yang mau berkomentar, coba. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Ketika misalkan di situ tertera batasnya adalah 25%, tapi ternyata dia hanya 20% misalkan. Apakah itu sudah mutlak diterima? Mutlak, Pak, karena di bawah dari 25%. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Tetap dicek, Pak, Ya, tetap dicek karena karena kita tidak tahu itu hasil plagiarisme beneran atau tidak. oke, baik. Jadi Nah, ngapunten. Ketika yang kita tentukan adalah 25% dan hasilnya misalkan 20%, itu tidak mutlak kita langsung terima. Coba kita cek dulu. Ada nggak yang one source-nya itu ternyata lebih dari 3% misalkan. Oke, dia 20%, tapi ternyata sumber acuan utama 10% sendiri. Maka itu pasti akan kita tolak. Dibanding dengan yang tadi misalkan. Ternyata dia 27%, tapi semuanya 1%. Itu lebih kita pertimbangkan lah. Nah, jadi apalagi mohon maaf, terkadang seperti ini. Yang di jurusan hukum atau jurusan eh, studi Islam ataupun apa yang berkaitan dengan Islam misalkan, sekarang kan yang namanya Al-Quran, hadis, undang-undang, peraturan, itu kan kita ngutipnya benar-benar mutlak sama. Titik komanya lah itu biasanya tinggi. Persentase persentase plagiarismenya nanti tinggi. Makanya kita tidak mutlak langsung, oh ini 27% kita tolak, tunggu dulu. Oh ini 20% kita terima, tunggu dulu. Dilihat dulu nanti eh, dari total keseluruhan memang 20%, tapi coba lihat perbagian. Oh, ternyata ada perbagian yang 5%, 10%. Nah, itu yang perlu kita pahami. Lalu indeksasi, di mana saja jurnal kita terindeksasi. Lalu tadi author guidelines ya, tentang panduan author, ada etika publikasi, kontak jurnal. Ini yang tidak semuanya mencantumkan dalam artian misalkan, oke, kontak jurnal ada, tapi mungkin email saja, nama dan email. Kalau saya jujur, kontak saya cantumkan nomor WA saya. Kenapa? Saya tipikal orang yang tidak terlalu suka membuka email. Jadi eh, email itu nggak bisa cepat juga, sehingga ya intinya ini adalah perspektif saya pribadi ya. Saya kontak jurnal, saya kasih nomor HP saya di website sehingga ketika ada yang bertanya ya saya bisa langsung merespon dan bisa langsung saling timbal balik. Lalu lalu ada template jurnal ya. Template jurnal ini perlu disampaikan di dalam OJS kita. Karena apa? eh Biar seragam. Intinya biar seragam agar kita tidak berkali-kali di dalam mengecek jurnal tersebut. Lalu ini ada tentang struktur pengelolaan jurnal ya. Jelas ada editor in chief. Ini adalah pimpinan redaksi lah bahasa saya Pimret ya. Tentunya satu orang. Editor in chief adalah satu orang pemimpin ataupun kepala daripada pengelola jurnal itu. Lalu biasanya ini yang jadikan editor in chief itu adalah yang namanya dalam tanda kutip menjual ya. Ya, yang namanya menjual misalkan apa? Oh, sudah S3 misalkan, sudah profesor. Itu potensi banget jadi editor in chief walaupun mungkin mungkin sekedar nempel nama ya, mohon maaf. Nah, managing editor ya, ini bahasanya wakilnya lah. Ada wakil-wakil tersendiri. Lalu dalam editorial ada jurnal editor, ada section editor ya. Bedanya itu ketika jurnal editor memang biasanya dia eh, yang membagi, yang menugaskan.
kalau memang skopnya banyak, misalkan tadi ada akuntansi, ada manajemen, ada perpajakan, itu memang biasanya kita butuh section editor. Tujuannya apa? Nggak mungkin dong, mohon maaf, orang akuntansi kok ngecek jurnal manajemen misalkan. Walaupun bisa-bisa saja, sah-sah saja, cuman kurang tepat. Siapa tahu ada istilah-istilah yang tidak difahami. Yang sesama akuntansi saja terkadang, loh, apa kui blue accounting, apa kui green accounting misalkan seperti itu. Ini kita berbicara yang ideal ya, teman-teman para hadirin sekalian. Kalau ideal ya itu ada copy editor juga, ada layout auditor, ada proofreader. Itu kalau kita berbicara ideal. Tapi kalau faktanya seringkali yaudah satu orang untuk semuanya. Umumnya ya, seperti yang saya lakukan. Ya, ya. Di apa jurnal editor, section editor, kalau reviewer belum. Reviewer memang saya berikan, walaupun terkadang kita sebagai jurnal editor itu kita punya akun username dan password daripada reviewer. Kenapa? Karena terkadang ada reviewer itu yang dihubungi berkali-kali nggak mereview, akhirnya dah kita turun tangan sendiri. Lalu ada copy editing, layout editor, proofreader, terus ini ya, yang cukup ini yang belum terlalu saya pahami tentang IT ataupun OJS administrator. Bahasa sederhananya seperti ini. Saya mengelola tampilan jurnal, insya Allah saya sudah bisa. Ya, ngelingkan, oh ini Sinta, ini Scopus, ini ngedit-ngedit, itu saya insya Allah sudah bisa. Cuman kalau seperti misalkan, mohon maaf, ada nih serangan judul, serangan dari virus. Itu kan sekarang banyak. Tiba-tiba, wah, kita kayak kemarin belum lama ini saya menemukan, saya buka jurnal, loh, kok di situ ada iklan judulnya. Saya kontak ke eh, bagian kontaknya. Pak, apakah jurnal jenengan lagi diserang sama judul? Wah, terima kasih Pak, sudah dihubungi. Nanti akan kita segera sampaikan ke IT-nya. Ya, jadi untuk IT memang apalagi sistemnya ya kalau coding sebagian saya sudah bisa, tinggal yang tentang tadi saja, yang tentang serangan judul ataupun maintenance itu saya belum belum terlalu menguasai. Lalu ada admin ya, admin di sini sebenarnya itu ya kontak itu adalah admin. Kenapa? Karena dia menjembatani. Sekarang kita mayoritas pengelola jurnal itu adalah dosen, mayoritas nggih ngapunten. Dosen itu sudah terbebani oleh tridharma. Ada penelitian, pengabdian, pengajaran, belum lagi yang kepanitiaan ini dan itu, belum lagi ikut anggota ini dan itu. Udah sangat banyak sehingga ya waktunya akan terbuang nanti. Makanya umumnya seharusnya idealnya, makanya saya bilang ini idealnya, ini ada. Tapi kalau belum ideal ya wis belajar. Alur editorial ya, yang pertama adalah submit jelas lewat OJS, lalu screening dicek terlebih dahulu template-nya bagaimana, plagiarismenya bagaimana, scope-nya bagaimana, baru nanti kita akan serahkan ke reviewer. Oh, screeningnya lolos nih. Ya udah kita kirim ke reviewer. Screeningnya ternyata belum lolos, misalkan, mohon maaf. Saya beberapa kali mengecek. Loh, ini belum ada grand theory. Ini belum ada pengembangan hipotesis. Ini gambarnya bukan seperti ini. Kayak kayak kemarin saya ngecek itu seperti ini. Dia itu satu X, satu mediasi, dan dua Y. Maka logikanya gambarnya seperti itulah istilahnya. Ternyata dia gambarnya kewalik. Saya bilang, mohon maaf, ini gambarnya salah ini model model penelitiannya bukan seperti ini. Tolong dibenahi. Pak, kata dosen pembimbing saya seperti ini. Saya bilang, coba jenengan tanya lagi, Bu, apakah benar seperti ini? Kok kata editor jurnalnya seperti ini gitu. Ini Zack, oh iya ternyata yang benar saya. Bukannya saya meremehkan tidak, tapi terkadang eh, ya kalau pembimbing, dosen pembimbing itu kan kadang yang dibimbing banyak. Sehingga sekali bimbingan langsung 5, 10. Kayak saya dalam membimbing mahasiswa juga kayak gitu. Sekali datang
5, 8. Pertama oke semangat, pertama masih setengah jam. Lalu nanti pembimbingan mulai nomor 5, rasanya 10 menit sudah selesai, 5 menit sudah selesai. Kenapa? Karena fokus kita berkurang. Bahkan saya kadang gini, Mbak enggak usah ya Mbak ya, Mbak sebentar Mbak. Kepala saya panas Mbak, saya tak istirahat dulu Mbak. Saya pernah beberapa kali seperti itu. Lalu ketika screening sudah lolos, maka kita akan ke tahap reviewer dan ketika itu biasanya ada poin revisi. Poin revisi itu nanti kita sampaikan bisa sekali revisi, bisa 2 kali revisi, bisa 3 kali revisi dan berbagai hal. Ya, saya waktu itu pernah terbit di jurnal Sinta 3, itu saya setahun lebih akhirnya baru terbit. Ya, walaupun sekarang memang terkadang sudah berbeda. Ketika sudah selesai, maka kita akan masuk kepada editing ya. Mulai dari copy editing, layoutnya, proofreadingnya bagaimana, metadatanya bagaimana. Jadi tidak sekedar kita selesai begitu saja. Sebagai seorang editor, alangkah baiknya. Dan kalau memang ideal, kita ngecek, baca dari awal sampai akhir. Minimalkan yang namanya typo, minimalkan yang namanya ketidakkonsistenan. Misalkan di atas mengatakan biaya, biaya, biaya. Kenapa kok di bawah menjadi beban, beban, beban? Nah, itu termasuk sesuatu yang perlu di garis bawahi. Lalu setelah itu ya udah kita publish. Publish, dilihat, bikin isu, misalkan isu volume 14 nomor 2 dan lain sebagainya. Oke, lalu PIC dalam jurnal, ya ini sekali lagi kalau kita berbicara tentang ideal ya. Penerima naskah adalah managing editor. Terus nanti yang mengecek template ataupun scope adalah jurnal editor, penunjukan reviewer juga jurnal editor, proses review nanti ada double blind, keputusan ada di editor in chief. Ya, layout proofread, layout editor, publikasi nanti ada managing editor atau technical editor, pengelola OJS di administrator jurnal. Ya, ini kita berbicara tentang idealnya. Walaupun mungkin sebagian, yaudah, penerima naskah yo, jurnal editor, cek template scope editor, semuanya mayoritas editor. Nah, ini hanya contoh, sekali lagi hanya contoh. Service level agreement ya. Sekarang kayaknya agak agak susah ya. Kita aja terkadang sudah submit itu seminggu, 2 minggu, sebulan, bahkan kadang kalau kita nggak sabar kita langsung pengen narik kok. Apalagi ini yang cuman maksimal 3 hari screening awal ini sudah sangat jarang ya, sangat jarang sekali. Baik itu yang reguler ataupun yang fast track. Jadi teman-teman yang hadir di sini jangan mengira yang namanya fast track itu langsung sehari 2 hari. Belum tentu. Fast track itu secara umum seperti ini. Antrian jurnal itu biasanya sangat banyak. Ya, punya saya terbit Januari dan Juli. Yang submit sampai saat ini itu sudah banyak, sudah puluhan. Lah, sedangkan kuota yang saya terbitkan hanya 20. Maka itu nanti prosesnya akan lebih ketat lagi. Ya, sehingga fast track apapun itu, ya biasanya hanya sekedar prioritas saja. Oh, ini karena fast track, maka kita dahulukan. Yuk, bahasannya gampang lah. Dari Semarang ke Yogyakarta, misalkan ya, saya pernah Semarang Yogyakarta itu, kalau lewat non tol kan mungkin sekitar 4 jam ya, mungkin. Tapi kalau lewat tol itu kan 2 jam, 2,5 jam udah selesai. Bedanya apa? Ya, lewat tol lebih cepat, tapi ya lebih mahal. Ini yang terkadang tidak difahami oleh autor. Pengennya terbit cepat, bahkan kemarin saya pernah nih, udah tanggal 25 Juli atau 28 Juli, itu ada yang tanya, Pak, saya mau terbit di Magisma, bisa nggak Pak, untuk kuota Juli? Sekarang tanggal berapa? Saya bilang gitu. Oke, ini adalah manfaat daripada tadi
PIC dan SLA bahwasanya kita memperjelas tanggung jawab. Ini sekali lagi berbicara tentang ideal ya. Kita memperjelas tanggung jawab, ini bagiannya siapa, ini tugasnya siapa. Lalu disiplin, yakni tentang proses ya. Prosesnya bagaimana, waktunya bagaimana, lalu meningkatkan kualitas tata kelola jurnal, yakni sesuai dengan standar jurnal. Lalu ketika itu dilakukan dengan baik, pasti autor akan puas dan akan merekomendasikan kepada tempat yang lain. Lalu bisa untuk memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja editor maupun reviewer, bahkan asesor. Nah, ini penguatan preview. eh, Pertama double blind, lalu bebas konflik kepentingan. Makanya di dalam kita mengirim ke reviewer, identitas autor itu kita hilangkan. Mulai nama, instansi, email itu kita hilangkan. Kita ganti kode. Misalkan ya, dia submit nomor 207, maka saya tulis kodenya 207. Kenapa? Karena saya pernah, loh, Mas, kuwi jebule nggo nikah ya toh, Mas. Itu ternyata milik ibu ini ya. Ibu itu kebetulan teman saya. Saya tak nebeng lah menjadi penulis kelimanya. Itu kan konflik kepentingan itu. Lalu ada form review standar ya, misalkan tentang abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan, dan lain sebagainya. Lalu tepat waktu biasanya itu nanti ada yang namanya ini apa ki jenenge? Waktu, tenggat waktu. Oh, ditugaskan selama 1 minggu misalkan. Terus database reviewer aktif lah ini makanya yang tadi saya sampaikan kita perlu punya username dan diri. Kualitas artikel bisa diperoleh, bisa dinilai dari template ya. Template kesesuaian templatenya bagaimana, terus aturan yang konsisten ya, panduan ataupun guidelines yang konsisten, referensi. Ini mohon maaf. Referensi itu kita upayakan 5 tahun terakhir. Ya ini kalau khususnya akuntansi manajemen ekonomi ya. Kalau panjenengan mungkin jurusan yang lain saya kurang begitu paham. Tapi ya mungkin saya yakin adalah mutakhirnya ya. Saya pernah waktu itu, loh, dia itu ini tahun 2026. Dia menggunakan hasil tahun 2013, 2015 saya bilang, bahkan 2009 saya bilang, tolong rujukannya diperbarui yang lebih kekinian. Pak, nggak ada Pak, ada kayak gitu langsung saya cek. Ini loh ada loh banyak. Lalu prioritas, maknanya adalah kita dalam menyusun artikel, prioritas utama kita adalah tentang jurnal dulu. Jurnal baru nanti apa gitu nih proceeding baru nanti eh, skripsi tesis ataupun koran buku itu adalah nomor cukup belakang ya, fokusnya adalah jurnal lalu diutamakan bahasa Inggris ya kalau memang apalagi targetnya adalah terakreditasi internasional maka bahasa Inggris walaupun ada yang Scopus bahasa Indonesia. Saya pernah melihat dia itu bahasa Indonesia tapi dia terindeks Scopus ada. Substansi. Substansi itu dilihat dari novelty, dari riset gap, dari metodologi. Pokoknya kualitas artikel itu tidak hanya sekedar, oh ini saya meneliti di Jawa, besok saya meneliti di Nusa Tenggara misalkan. Nggak seperti itu. Kontribusi ilmiah, termasuk sitasi. Karena semakin kualitas artikel biasanya semakin disitasi. Sebaran autor dan instansi ya. Jadi tidak hanya sekedar misalkan ya, saya dari Universitas BPD, terus nanti ada dari Undip. Wah, ternyata 20 artikel itu semuanya dari Undip. Wah, itu kurang bagus, kurang bagus. Maka adalah, makanya kadang, khususnya saya pribadi, saya cek dulu, oh, ini dari Undip yang submit ada 10 misalkan. Yaudah, saya saya pilih 3 saja yang terbaik. Kenapa? Karena kalau semakin banyak nanti poinnya berkurang. Kecuali ada spesial isu, beda lagi itu. Tapi kalau kita reguler maka sebarannya itu alangkah baiknya beraneka ragam. Oh, ada Undip, ada UNES, ada UGM, ada eh,
Mana lagi? Ya, berbagai faktor lah, baik itu PTN ataupun PTS, semuanya bisa. Visibilitas dan indeksasi, ya, ada DOI. Nah, ini penting sekali DOI ini ya. ORCID, metadatanya lengkap, indeksasi ada Google, Garuda, Sinta, DOAJ, dan lain-lain. Terus diseminasi di media sosial akademik. Indikator keberhasilan diantaranya bagaimana kita menjalankan SOP proses kita, artikelnya berkualitas dan meningkat, reviewer tambah aktif, terus citasinya meningkat, website jurnal semakin rapi, semakin lengkap, terbit tepat waktu, dan puncaknya adalah siap akreditasi atau naik peringkat. Ini Ini ya secara umum saja lah sebenarnya kita bisa-bisa saja kok. Dari awal langsung baik juga bisa. Saya pernah menemukan dari pertama terbit dia mengajukan akreditasi langsung Sinta 2 bisa. Ada yang mulai dari 4, 3, 2, 1 juga bisa. Ini beberapa poin akreditasi mulai dari penamaan jurnal, kelembagaan penerbit, penyuntingan, manajemen, terus substansi artikel, mulai dari gaya penulisan, penampilan, keberkalaan, penyebarluasan, dan lain sebagainya. Ini hanya sekedar eh, tambahan saja, karena umumnya tadi materi yang diharapkan adalah tentang tata kelola. Kita belum membahas tentang akreditasi. Bisa saya sampaikan mungkin, nah toh tenan toh ke Bukit naik pesawat meski sedikit semoga bermanfaat. Beli tomat di balik papat harus semangat untuk masa depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini ya Hipji, barangkali ada yang apa pengen sharing-sharing juga monggo. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada kesempatan untuk berbagi ilmu, berbagi wawasan dari panjenengan. Monggo saya kembalikan ke Pak Melino selaku pembawa acara. Oke, Oke. Baik, terima kasih Pak Taufik atas pemaparan materi pada malam hari ini, Pak dan Ibu sekalian. Iya, baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk presensi sudah saya share di link Zoom atau chat Zoom seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian dipersilakan untuk bisa mengisikan absensi. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum mendaftar, nantinya bisa mendaftar terlebih dahulu seperti itu. Setelah itu, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah mendaftar, bisa klik menu pelatihan, kemudian pilih pelatihan yang diikuti, kemudian klik konfirmasi kehadiran, pilih hadir seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, dipersilakan. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, dikarenakan untuk materi oleh Bapak Taufik sudah selesai, maka kita beralih ke sesi tanya jawab seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin masih ada hal yang memang dirasa kurang jelas atau kurang dipahami atau ingin mengeluarkan unek-uneknya seperti itu atau sharing-sharing seperti itu, dipersilakan Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa langsung saja di unmute atau disampaikan melalui kolom chat seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Dipersilakan untuk bisa bertanya seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Dipersilakan. Atau bagi Bapak dan Ibu sekalian bisa raise hand terlebih dahulu, nanti akan kami arahkan seperti itu. Ini ada yang bertanya di kolom komentar tentang apa, plagiarisme, tentang plagiasi. Iya, Izin nggih. monggo Bapak. Tentang plagiasi, sumber utama maksudnya gimana? Jadi sumber utama itu di dalam penulisan artikel kita mengacu kepada artikel ilmiah. Karena terkadang ada yang mengacu kepada proceeding. Nah, proceeding itu di bawah daripada artikel ilmiah. Kenapa? Kualitasnya memang berbeda. Ya, jadi memang paling tinggi itu adalah artikel ilmiah, terlebih lagi kalau panjenengan bisa sampai Scopus, bisa sampai Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 itu adalah lebih jadi acuan utama daripada mohon maaf. Saya terkadang pernah ketika membimbing, saya tanya, Mbak, saya mau lihat jurnal acuan utama panjenengan. Ini Pak, saya cuman melihat saja.
oh jangan ini pasti belum cinta misalkan. Kenapa kok itu saya tolak? Ya karena ketika belum cinta bukan maksud meremehkan tidak, tapi kualitas prosesnya nanti akan berbeda. Ketika jenengan mohon maaf, istilahnya non masih non cinta. Oke, mungkin yang mereview itu mungkin terkadang tidak direview, asal asal sekedar pengen terbit. Karena saya juga mengalami. Ya, jadi dalam artian seperti ini. Pak, ini nanti saya kasih hasil review. Tapi sebenarnya ketika saya cek sama persis, nggak ada bedanya. Wah, terus saya cuma batin, oh ini berarti untuk formalitas saja. Yaudah, kita kirim kembali. Ternyata benar langsung terbit. Nah, berbeda dengan misalkan Sinta 2, Sinta 3, Sinta 1. Itu pasti prosesnya sangat panjang. Dan biasanya yang mereview itu adalah profesor yang memang tingkat kepakarannya ada. Misalkan makanya tadi, ini kebetulan ya saya mohon doanya juga. Ini saya kenapa kok saya kemarin eh, terbit di Sinta 2 karena saya lagi ngejar ke lektor kepala ya. Lagi ngejar ke lektor kepala, harapan saya nanti bisa di kepakaran akuntansi syariah. Nah, misalkan gini, saya mengajukan tentang akuntansi syariah. Nggak mungkin itu akan direview oleh seorang akuntansi perbankan misalkan. Akuntansi keuangan misalkan. Kenapa? Ya, cukup berbeda. Makanya semakin tinggi eh, kualitas, misalkan tadi Sinta 1, biasanya reviewernya juga semakin banyak. Makanya tadi saya sampaikan reviewer meningkat. Kenapa? Tujuannya itu tadi. Oh, ini prof ini di bidang ini, prof ini di bidang ini, prof ini di bidang ini, sehingga ketika ada artikel masuk langsung diserahkan kepada pakarnya. Makanya mohon maaf, saya saya memang kebetulan mengajukan Bima untuk penelitian belum pernah mendapatkan pendanaan. Tapi kalau pengabdian saya sudah 2 kali mendapatkan eh, pendanaan dari Bima. Nah, sama. Ketika saya cek di kolom komentar penelitian, oh ternyata saya kurangnya di sini, kurangnya di sini. Itu jadi semakin semakin menambah pemahaman kita. Jadi sumber utama itu yang pertama adalah artikel ilmiah, terlebih dilihat indeksasinya mulai dari Scopus, Q1, Q2, Q3, Q4, itu bisa dilihat dari SJR-nya, terus nanti dari Sinta, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, baru nanti selepas itu bisa melihat daripada proceeding. Proceeding pun juga ada yang bagus, yang terindeks WOS misalkan. Lalu nanti baru buku, ya. Buku itu peringkat nomor 3 lah misalkan. Terus nanti misalkan ada media seperti koran, majalah itu bisa-bisa saja digunakan. Cuman itu hanya sekedar pendamping saja. Jangan dijadikan rujukan ataupun sumber utama. Mungkin itu dari siapa nih? Pengawas UTBK. Nggih. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terus ini sumber utama source sama Pak Iskandar Hasibuan. Monggo, saya kembalikan. Ada Oke, yang reaksi nih, Bung. iya. Baik izin Pak Taufik, mungkin ini ada sedikit pertanyaan lagi Pak dari eh, pengawas UTBK ini ya. Mohon maaf. Siap. Untuk cara mendapatkan artikel bagus baik dari dalam maupun luar negeri bagaimana? Nah, Oke, baik. mungkin, oke, Kalau dari dalam negeri, itu mayoritas open access. Mau Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, biasanya kita asal download bisa. Ya, baik itu di jurnal itu sendiri atau itu di lewat Google Scholar, lewat Garuda, lewat Cinta itu biasanya kita bisa mengakses. Tapi kalau luar negeri itu terkadang ada yang cara mendapatkannya kita berbayar. Kita membayar. Ya, bahasanya tidak open access. Jadi misalkan nih, jenengan mau cari jurnal Scopus Q1 itu terkadang jenengan harus membayar sekian dolar untuk mendapatkan
eh, artikel tersebut. Ya, jadi memang tidak semua artikel luar negeri itu gratis. Kalau kita kan kita mendownload Cinta satu, Cinta 2 itu mayoritas download tinggal download. Tapi kalau di luar negeri itu biasanya berbayar. Ya, boro-boro kok yang luar negeri yang terkadang kita loh mau nyari materi, nyari PPT. PPT materi misalkan akuntansi mudharabah itu aja yang harus membayar sekian kok. Apalagi yang di luar negeri. Ngaten, Bapak atau Ibu. Monggo Iya, loh barangkali dari peserta hadirin yang ingin menambahkan, saya juga pengen belajar sebenarnya. siap, siap. Baik, izin Pak Taufik, ini ada dari Oke, Pak Dedi. Monitor Pak Dedi, silakan monggo. ini Ryzen. Monggo Bapak. Hadir Pak, izin Pak. Iya, Topik, silakan. Pak Mileno Pak. Izin bertanya Pak Topik. Ini Pak Oke. terkait tentang double bidding tadi, tentang penugasan reviewer. Itu lebih bagusnya kita penugasan reviewer itu pada dalam satu round saja atau menggunakan dua round Pak. Itu Pak yang pertama Pak. Yang kedua yang terkait tentang apa namanya ketidakhadiran reviewer Pak yang tadi Pak, seperti apa editor bisa melakukan yang namanya seperti login as Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu ada nggak nanti pengaruhnya Pak ketika editor menggunakan login as terhadap reviewer Pak? Itu saja Pak. Baik, eh, Pak Dedi, terima kasih. Izin menjawab. Oh, yang pertama adalah double blend itu biasanya kita gunakan one round dulu ya. Jadi satu dulu. Ketika nanti ternyata memang ada lagi, maka kita gunakan selanjutnya. Jadi memang gunakan aja satu-satu langsung. Jadi langsung ditugaskan bersamaan, langsung gunakan apa tadi one round atau apa itulah istilahnya. Ya, saya juga pernah menemukan seperti itu. Jadi gunakan itu dulu. Lah, kenapa kok misalkan ada apa ya bahasanya kok aku kelalen ya? Apa tadi one round? Kan round satu, round dua atau berapa gitu kan kayaknya. Itu gunakan satu dulu aja karena ketika eh digunakan round baru itu ketika memang di situ bentar saya agak lupa. Biasanya ketika nanti pertama kali kita mereview, kita kirim revisi dari reviewer, author kan nanti akan mengembalikan ke kita. Nah, itu kita lihat apakah sudah sesuai atau belum. Jika belum, maka kita baru mulai masuk ke yang round 2 tadi. Nah, seterusnya nanti semakin banyak ya maka akan nambah-nambah lagi. Setahu saya sih seperti itu karena kemarin saya juga mengalaminya seperti itu. Terus yang kedua diupayakan jangan login S. Ya, walaupun jenengan bisa login S, diupayakan jangan login S. Makanya tadi saya sampaikan kalau bisa kita punya username sama password. Apa sih fungsinya username sama password? Jadi kita masuk benar-benar pakai akunnya beliau. Seperti yang saya lakukan, saya yang membuatkan roles daripada reviewer, terus editor, dan lain sebagainya itu saya membuat. Jadi misalkan, yaudah saya input satu persatu. Misalkan ya, Pak Melino Dwi Putra sebagai reviewer. Saya bikinkan password Dwi Putra 123. Nah, maka ketika kok Pak Melino ini udah kelewat batas nggak segera mereview, saya kontak dulu sebagai adab tata krama sopan santun. Bapak, Ibu, mohon maaf izin mengingatkan. Oh iya nanti malam. Nah ternyata sampai besok masih seperti itu. Ditemuin masih seperti itu. Yaudah kita langsung bilang, Bapak, Ibu, mohon maaf izin. Saya pakai akun jenengan. Itu. Atau kalau tidak, ini baru gunanya editor in chief.
saya itu, saya kan relatif masih muda. Reviewer senior-senior. Ketika kita ngingatkan berkali-kali kan kita nggak enak. Kita ewo. Gunakan editor in chief. Pak, tolong. Reviewer itu belum mereview. Tolong Pak disampaikan. Siap Mas Taufik. Langsung. Tidak pakai lama. Besok sudah ada hasil reviewnya. Itulah gunanya editor in chief. Ya karena kita sebagai orang khususnya orang yang punya sopan santun, tata krama, unggah-ungguh kan kita nggak enak nembung terus berkali-kali. Makanya udah kita gunakan eh, kartu as kita, editor in chief. Lah mungkin mungkin itu yang menyebabkan kenapa kok saya sampai saat ini belum menjadi editor in chief. Karena orang Taufik sopo sih cik cah wingi sore misalkan. Ngatain. Seperti itu, Pak Dedi, apakah sudah cukup jelas atau masih ada yang Jelas Pak, ditanyakan lagi? jelas Pak, terima kasih. Oh, siap, baik. Baik, untuk Bapak dan Ibu sekalian yang lain mungkin ada lagi yang ini bertanya atau ingin sharing seperti itu, dipersilakan. Mungkin bisa di Mohon izin Iya, silakan, Bapak. ya. Mohon maaf ini sebelumnya saya nggak tahu cara rename di akun ini jadinya tulisannya pengawas TBK. Oke. Jadi, nama saya perkenalkan Mustafa Hilmi dari Semarang. Ini Eh, Semarangnya mana nih Gi? Kok pada-pada Semarang ya? oh, Semarang ngalian. Oh ngalian, saya Soekarno-Hatta. Oh, geng, geng. Nah, ini tetangga berarti ya. Nggih. Geng, ini mau bertanya eh, untuk bisa mendapatkan autor dari nasional maupun internasional yang artikelnya bagus, karena kan kadang yang masuk di ECS kita itu artikelnya ya kadang kurang sesuai gitu. Sedangkan stok artikel kita enggak banyak. Ya itu ada enggak trik agar bisa mendapatkan artikel yang bagus baik dari dalam maupun luar. Maafkan Pak Taufik, matur suwun. Nggih, matur nuwun Pak Hilmi. Ya, jadi memang inilah gunanya visibilitas kita. Ya, kalau kita ingin dilirik, maka kita tingkatkan dulu visibilitas kita. Bagaimana cara meningkatkan visibilitas kita? Ya, mulai dari tampilan yang baik dan yang paling pokok adalah indeksasinya. Semakin kita terindeks baik, maka orang bakal ngejar. Ya, kita misalkan nih, Sinta 2, wis dikejar, bakal turah-turah sampai kita bingung caranya menolak ibarat kata. Kalau kita sekarang masih mohon maaf, kita mungkin belum belum punya akreditasi, kita masih non Sinta. Kalau dulu saya pernah ya pengalaman itu terbitan pertama itu saya dimintain tolong, Mas Taufik, tolong dong ngisi di sini. Oke, tak saya ngisi. Padahal yang saya ngisinya juga artikel yang biasa aja. Itu tahu-tahu apa? Setelah terbit, Mas Taufik minta dong nomor rekeningnya. Loh, buat apa? Lah kemarin jenengan ngisi di artikel pertama. Ya awal alhamdulillah ngerti kan aku ngisi limo, aku ngono tau. Saya sampai bilang gitu. Terus, udah besok lagi. Ya nggak apa-apa, tapi kalau yang besok sudah nggak dapat reward lagi. Oh ya wes. Ya, jadi memang kalau awal biasanya kita memancingnya dengan cara seperti itu. Kita beri reward dulu. Lalu ketika memang ini dilema banget bagi kita yang belum punya cinta ya, yang kalau kita belum bercinta, kita non cinta, memang kita setengah dalam tanda kutip, mohon maaf sekali, mohon maaf bahasa saya mungkin kasar ya, eh ngemis-ngemis. Ya, jadi yang saya lakukan itu saya menghubungi banyak rekan. Kita punya grup, kita share. Tolong bagi yang berminat untuk mengisi di sini, misalkan awal oke lah APC-nya 50.000 ataupun misalkan eh 100.000 itu aja mungkin kita setengah untuk ngemis-ngemis ya makanya kita coba berkenalan pelan-pelan, kita minta tolong senior kita. Makanya tadi fungsi senior itu kayak gitu. Pak, ini kan kita mau mau nyari mau lahiran baru nih artikel teman-temannya jenengan.
Wes, yang skripsi lah, yang apalah, yang apa. Cari 10 lah misalkan dari berbagai instansi. Nah, dari berbagai instansi itu biasanya 60-40. 40 internal, 60 eksternal. Untuk awal seperti itu dulu. Karena apa? Kalau kita mau nyari langsung 10, mungkin kita kesusahan. Tapi kalau dari internal, ya saya punya bimbingan satu, lainnya satu, 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 empat, udah selesai, nggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Terus biasanya kita itu, ini yang saya lakukan ya, yang saya lakukan ini berdasarkan pengalaman saja. Saya itu termasuk yang suka submit di berbagai tempat. Nah, ketika submit, itu kan ketika terbit, itu saya langsung bilang, Bu, jenengan kan sama-sama Sinta 4, saya juga pengelola jurnal loh Bu Sinta 4. Ayo dong kita join, ayo dong kita saling tukar artikel, ayo dong kita begini kerjasama dan begitu misalkan. Sehingga akhirnya banyak yang masuk, 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 tapi terkadang menjadi dilema itu ketika tadi susah nolaknya, bingung caranya nolak gimana. Karena ada, wah ini artikelnya bagus, ini tapi ini artikelnya biasa, tapi ini menjalin kerjasama, bingung gitu. Makanya sebenarnya ini tadi yang saya sampaikan adalah idealnya, walaupun sebenarnya ini tentang, ya kalau tentang konflik kepentingan itu memang sangat susah dihindari, tapi setidaknya kita menjaga mutu kualitas kita. Oke, dia saudara kita, dia teman kita, tapi kualitasnya harus sesuai standar. Bu, revisio. Mas, revisio. Ya, ini sepertinya saya nggak tahu ini kok ada tulisan Lukas Lewa. Ini kayaknya kemarin yang sempat kontak-kontakan dengan saya, yang terbit di tempat saya. Itu juga sama. Tanya berkali-kali. Benar Pak Lukas Lewa ya? Dari Uniflor ini. Ya, benar, benar Pak. Ya, beliau ini udah submit. Pertama submit, saya sempat bilang, loh, kok sederhana sekali. Tolong dong tambah mediasi atau moderasi. Terus udah dikerjakan, dikirim lagi, terus pas review, pas mau finishing, loh ini kok belum ada, loh ini kok belum ada, sampai berapa kali itu baru baru perspektif saya. Ya, maka dari itu yang jelas kita bagaimana menjaga substansi kualitas kita sehingga ketika nanti asesor menilai kita, nilainya tinggi karena akreditasi sekarang kan eh, 5248 kalau nggak salah. Kalau dulu lebih banyak ke proses manajemennya daripada substansinya, tapi kalau sekarang lebih ke substansi daripada ke manajerialnya. Gitu. Kalau yang dari artikel luar negeri ya otomatis eh pandai-pandainya aja kita main email. Ya biasanya mungkin panjenengan pernah di email beberapa kali dari artikel internasional, nah itu yang sama bisa dilakukan. Ya nek pas ndelelah bejo ya nyangkut, nek enggak ya wis berarti coba lagi. Ngaten. Baik, seperti itu, Bapak. Apakah sudah tercopy? Iya, oke. Baik. Baik, selanjutnya izin Pak Taufik. Oke, sudah di-share nggih, Pak Taufik untuk jurnalnya. Oke. Ampun. Iya. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, apakah ada lagi? Kita masih Ah, ada sekitar. Selamat malam, Pak. Oke, silakan. Selamat malam, Bapak Sigit. Oh, oke. Baik, terima kasih. Ah, ya, saya telat bergabung, jadi mungkin materinya tidak dari awal. Begini, Pak. Saya kebetulan pengelola jurnal terakreditasi sudah alhamdulillah. Yang terakhir kemarin, walaupun terlambat, eh, kami mendapatkan peringkat ketiga ya, naik dari peringkat keempat. Alhamdulillah. Ya, dari awal kami ajukan itu kami sudah masuk peringkat 4, hanya saja 2 kali reakreditasi tetap 4 saja. Nah, kemarin alhamdulillah naik ke 3. Nah, ini sengaja saya cari topik yang pengelolaan jurnal seperti ini, alhamdulillah ketemu. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait dengan bagaimana ini ya mengelola person ya.
tim editor supaya apa ya, mau bekerja hmm, bekerja sesuai dengan deadline, sesuai dengan job desk-nya gitu loh. Jadi selama ini terkadang saya bukan chief editor, Pak. Tapi kalau dari ceritanya Pak Taufik tadi, kalau chief editor saya pun mungkin tidak bisa seperti yang jenengan sampaikan tadi. Akhirnya saya juga berperan sebagai chief editor. Dan sampai sekarang pun kadang kalau ada teman editor yang eh, lama kerjanya, ya saya juga menggunakan akun mereka. Nah, pertanyaan saya juga eh, pertanyaan saya itu apakah saya lihat beberapa teman yang reakreditasi itu cepat ya naik ke Sinta 2 gitu loh. Saya kadang apakah karena saya sering menggunakan akun role yang lain ya, role editor in chief, terkadang juga reviewer juga gitu loh. Apakah itu jadi penyebabnya ya? Eh, saya susah naik Sinta 2 itu. Itu yang pertama, Pak. Bisa satu lagi, Pak? Monggo, monggo. Oke. Yang kedua terkait dengan screening. Tadi Pak Taufik sempat menyampaikan di awal itu screening eh, artikel yang masuk ya, naskah yang masuk. Nah, itu bedanya dengan review apa ya? Kita kan screening sebagai editor screening awal. Biasanya saya hanya screening kesesuaian dengan template ya, tapi tidak masuk ke apa namanya, oh ini modelnya kurang novelty-nya itu saya nggak sampai di sana ya. Karena saya terus nanti perannya reviewer apa gitu. Nah, saya berpikir kayak gitu. Nah, itu pertanyaannya screening ini sebenarnya tugasnya apa gitu. Apakah nanti tidak overlap dengan reviewer? Nah, itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Sigit. Sebentar. Ini saya sempat googling jenengan S STAMM. Jenengan dari STAMM atau Iya, betul. bener nggih? Oh Langsung ya bener. ketahuan. Langsung ketahuan ya. Ya, wah jenengan seharusnya malah lebih lebih pro ini dari saya. Jenengan sudah berkali-kali akreditasi, bahkan ini terakhir sudah masuk Sinta 3. Saya terakhir itu dari non Sinta ke Sinta 5, terus sekarang Sinta 4. Habis ini nggak tahu Sinta berapa. Nah, kalau tentang mau ke Sinta 2 itu sebenarnya memang dari segi bahasa baiknya kayak bahasa Inggris. Kenapa? Karena sebaran tadi, sebaran ketika banyak artikel dari luar negeri itu nilainya meningkat. Jujur memang ada poin seperti itu. Makanya beberapa kali saya ketika menghubungi kontak daripada Sinta 2 itu ada tulisan jelas banget. Diutamakan, diprioritaskan penulis luar negeri. Aku ki sampai batin gini, saya tuh sampai batin seperti ini. Apa penulis dalam negeri itu tidak berkualitas? Saya sampai kayak gitu loh, sampai kadang tuh ngelus dodol lah bahasanya. Cuman ya udah, makanya saya sempat jawab lagi. Kalau dia mahasiswa di luar negeri gimana? Selama emailnya email univnya sana, misalkan Melbourne lah, Oxford lah, dan lain sebagainya, silahkan. Pokoknya universitas luar negeri. Dan ya memang yang saya akui bagusnya di luar negeri, tidak semuanya memang, tapi sebagian, itu ketika mau kita ajak kolaborasi, mereka nggak mau cuman sekedar nempel nama. Beda dengan kita kan. Pak Taufik, jenengan namanya tak tempel ya buat buat apa ya? Sesajen lah bahasanya misalkan. Oh iya silahkan. Kita dengan senang hati. Tapi saya juga kadang mencontoh. Maksudnya apa? Pak Taufik, saya mau pinjam namanya jenengan ya buat artikel. Saya tanya, saya lihat dulu artikelmu. Kalau cocok, ya saya gas. Kalau enggak, aduh saya enggak mau. Karena apa? Saya eman-eman nama saya. Saya eman-eman nama saya. Karena apa? Ya ini mohon maaf. Dosen memang kita berharapnya bisa sampai profesor.
Lah ketika nanti kok dicek, loh, ini kok diamburadul kok yang ini ditompo, kok diterima, waduh, ini menurut saya bisa sedikit memperburuk citra. Makanya udah saya pelan-pelan aja, mending dari sedikit saya mencoba. Kecuali kalau memang dia mau mau yang saya sampaikan, mau direvisi, mau dibenahi ya oke oke aja. Kalau enggak, saya mending enggak lah itu. eh Allah ya Karim. Oh ya, peran editor in chief memang ya untuk tentang SDM, niki ngapunten ngapunten. Sepertinya memang mayoritas pengelola jurnal di mana aja itu seperti itu. Ya, kita kesulitan di dalam kedisiplinan. Karena apa? Mengelola OJS niku rumit, jujur rumit, sangat rumit. Bahkan terkadang mohon maaf, saya tuh pernah bahasa saya merekrut orang dari luar. Ketika merekrut, otomatis kan saya nggak hanya sekedar nempel nama. Saya coba, jenengan ini mau beneran kerja? Iya mau Pak. Ini rumit loh, nggak apa-apa Pak. Yaudah, saya eh, pakai Google Meet, saya tunjukkan, ini klik, 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 klik. Itu setengah jam. Padahal kalau saya jalani sendiri, itu nggak ada 5 menit. Oke, ini memang proses. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah dia mau fokus ke situ? Karena kalau memang, makanya tadi di awal saya sampaikan, mengelola jurnal itu memang baiknya fokus. Kita nggak bisa sekedar serta-merta untuk membuat sampingan. Orang yang sekedar submit loh, mohon maaf, mohon maaf. Saya kemarin dikontak sama salah satu dosen. Menurut saya, yang namanya dosen kan dengan perkara submit kan seharusnya sudah makanan ringan. Itu seharian semalam suntuk ngontak saya terus. Pak ini kok belum bisa, Pak ini begini begini dan begitu. Terus akhirnya saya cuma bilang, Pak ngapunten, saya lihat artikel jenengan. Dah, Pak saya bantu ya. Nggak ada 5 menit, mulai bikin akun, mulai submit, selesai. Pak monggo Pak silahkan. Tapi mohon maaf, saya bisanya bantu seperti ini saja. Saya nggak bisa membantu lebih. Karena apa? Sebenarnya beliau itu nitip. Mungkin di di panjenengan ada yang nitip. Saya nitip, saya nitip, saya nitip. Nah, ini yang dilema, jujur nih dilema. Makanya saya seringkali juga wis tak sampaikan ke editor in chief lah. Bagaimana dengan Pak Sigit yang tadi editor in chief ataupun yang lain juga eh, belum bisa ya karena niki ngapunten ngapunten ya. Terkadang fokus orang itu sesuai dengan minatnya masing-masing. Sedangkan pengelolaan jurnal memang butuh fokus sendiri, butuh minat sendiri, dan itu memang apa ya bahasanya ya, memang mengorbankan banyak waktu, tenaga pikiran, bahkan biaya. Ya, saya kemarin ke Jogja sendiri ya ngetok ke biaya sendiri. Saya kemarin ke Tegal sendiri pakai biaya sendiri. Sampai sampai yes, wis bismillah lah. Tapi setidaknya kita sebagai pengelola jurnal yang mana itu ada APC-nya, biasanya memang kita dapat bagian lah. Entah besar kecilnya itu biasanya kita dapat. Saya nggak tahu kebijakan di tempat panjenengan seperti apa. Lalu bedanya screening, editor, dan reviewer apa? Editor itu lebih kepada bahasa saya adalah manajerialnya. Mulai dari kesesuaian template, kesesuaian scope, kesesuaian isi. Isi saja ya, bukan tentang substansi. Misalkan seperti ini. Eh, tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis untuk kuantitatif misalkan. Tapi di situ cuma tinjauan pustaka saja. Dia belum ada tentang pengembangan hipotesis. Hipotesis cuma disertakan H1 pengaruh X terhadap Y positif, X dan seterusnya. Dia tidak ada pengembangan. Maka kita sampaikan, mohon maaf, ini tolong dijabarkan terlebih dahulu. Nah, terus misalkan lagi, di situ belum ada grand teori. Kita sampaikan, mohon maaf, ini teori yang digunakan apa? Terus misalkan, di dalam kesimpulan itu terkadang tidak ada keterbatasan, terkadang tidak ada saran. Kita sampaikan. Terus misalkan mohon maaf, kita kan sebenarnya tahu mana artikel yang pakai reference manager dan mana yang belum.
Nah, yang belum kita sampaikan, ini kok belum lah, itu screening yang dilakukan oleh editor. Kalau reviewer, ya jelas. Loh, ini teori ini seharusnya hubungannya positif. Kenapa kok dia negatif? Loh, ini bukan eh, ini kayak kemarin ya. Saya temui di tabel itu hasilnya positif. Kenapa di pembahasan hasilnya negatif? Nah, itu bagian reviewer. Mungkin gitu Pak Sigit. G, Pak, sudah ada gambaran lah saya. Oke, baik. Matur nuwun, Pak Taufik. Nggih, matur nuwun ngapunten. Saya perlu belajar nih jenengan wis Sinta 3. Saya baru pengelolaan saya Sinta 4. Sami-sami, G, matur nuwun. Siap. Iya, iya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, dikarenakan memang waktu sudah menunjukkan pukul 20:51, kita sudah melewati waktu yang sebelumnya nih, Bapak dan Ibu yang sebelumnya terjadwal seperti itu. Maka bagi Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin masih ada pertanyaan, oh oke. Ini satu lagi mungkin Oke, baik udah. Pak Husain. Nggih. Silakan Pak Husain, silakan. Makasih banyak untuk kesempatannya Pak. Ya, Oke, baik silakan Pak. izin Pak. Sebenarnya sedikit sih ingin tanya sama Pak Taufik atau teman-teman yang lain juga. Eh, Kebetulan kan terakhir ini saya baru selesai dapat hasil akreditasinya untuk jurnal saya. Cuman ingin saya tanyakan ke teman-teman yang lain juga itu apa memang cuman jurnal saya atau apakah ada jurnal-jurnal yang lain itu yang komentarnya itu nggak ada begitu? Biasanya kan yang sebelum-sebelumnya itu diinformasikan kalau misalnya ini kurangnya apa atau masalahnya apa dari hasil akreditasinya kurang lebih seperti itu sih mungkin itu dari saya Pak. Jenengan dari UIN Sunan Ampel? Bukan dari Oh, Universitas bukan. Muslim Indonesia. Oh, nggih, ngapunten kalau salah. Saya kan sempat 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 cari tahu dulu. Ya. Ya. eh jadi kalau tentang komentar. Lah terus akhirnya terakreditasi atau bagaimana, Pak Husain? Terakreditasi ya. Cuman saya Sinta? nggak dapat hasil ya gimana? Sinta berapa? Sinta 2 Pak. Ah, Sinta 2 lah ini sebenarnya saya belajar pada jenengan nih. Jurnalnya jurnal apa Pak Husain? Jurnal di bidang informatika sih Pak. Iya. Informatika. Iya. Ya. Memang belum lama ini kan tanggal 28 Juli kalau nggak salah ya. Apa jenengan yang itu juga tanggal 28 Juli itu? Iya itu keluarnya yang di periode 3 2025 itu hasil akhirnya kan. Iya, baru Oh keluar. iya, berarti Iya. mulai pengajuan sekitar Oktober 2025 itu Iya. ya. Iya betul. Nah, ya itu memang saya lihat kemarin jurnalnya kan ada banyak banget ya. Sinta satu aja mungkin ada berapa itu? Ada puluhan atau ratusan sampai Sinta 5 masih ada, Sinta 6 masih ada. Bener-bener nggak ada komentar sama sekali. Nah itu saya kan kebetulan ngajukin 2 jurnal, satunya Hmm? dapat Sinta 2, satu dapat Sinta 4. Eh, Nggih? itu saya lihat dua-duanya itu nggak ada komentar sama sekali, cuman skor aja gitu. Sebenarnya saya mau Hmm. protes juga ini skornya dari mana gitu. Soalnya cuman skor gitu kan. Kalau misalnya ada informasi penilaiannya atau apa, eh, kalau yang sebelum-sebelumnya yang saya lakukan juga di jurnal-jurnal yang lain itu keterangannya semuanya ada gitu. Makanya ini saya heran apakah cuma jurnal saya yang kebetulan ini nggak ada komentarnya atau apakah teman-teman di sini yang sempat ngajuin itu memang tidak ada komentarnya atau gimana begitu karena sudah ada hasilnya di Arjuna gitu. Iya. Di Arjuna bener-bener nggak ada ya. Soalnya kan kemarin saya sempat dapat lihat itu ada komentar walaupun cuman sekedar eh kemarin itu ada satu komentar saja tingkatkan kerjasama kelembagaan. Yang lain ya komentar-komentar biasa. Cuman sarannya itu. Ya, jadi kalau yang tentang jenengan kenapa kok tidak ada komentar ya memang kalau Sinta 2 sih saya cukup oh namanya juga udah Sinta 2. Tapi kalau yang Sinta 4 ya saya sedikit bertanya juga kenapa kok tidak ada komentar. Ya bisa jadi mohon maaf yang namanya asesor jurnal itu kan
mungkin saking banyaknya, saking capeknya, sehingga akhirnya dah nggak dikomentarin. Sehingga yaudah muncul angka nilai saja. Itu bisa jadi seperti itu ya, walaupun saya juga nggak tahu karena saya belum pernah mengalami bagaimana cara me- menilai. Cuman saya memang punya website, bukan saya yang punya website. Ada website itu yang untuk menilai ataupun simulasi kita bisa melihat, mengecek kira-kira jurnal kita keberapa. Sebentar, saya lupa namanya. Ini saya kirimkan. Saya pun juga kemarin menggunakan simulasi ini, walaupun ini sama di situ tertera ini hanya sekedar simulasi yang istilahnya tentunya bedanya sistem, bedanya mesin sama orang kan kalau orang mungkin punya hati ya dalam artian oh ini nilainya kok 79,9 untuk Sinta satu menjadi 80 wis tak buat 80. Tapi kalau sistem kan walaupun kurang 0,001 kan ya udah mutlak kayak gitu. Jadi ya saya belum belum bisa banyak berkomentar Pak Husen. Yang jelas kalau hemat saya memang mungkin karena saking banyak yang dinilai sehingga dia juga bahasanya fast, dia mensegerakan ya karena sama saya pun juga kemarin pas di Bima juga kayak gitu loh. Ini kok komentarnya positif semua tapi kenapa kok punya saya nggak lolos? Sedangkan ada juga yang dia nggak ada komentar ya lolos ya wis berarti udah rezeki lah gitu. Ngapunten saya nggak bisa jawab nih ke Pak Husain Ajis. Ya, Mohon siap, siap. maaf sekali. Siap. Makasih banyak Pak Taufik. Ya, Nggih, mohon maaf, mohon maaf. makasih Pak Melo. Siap. Baik, baik Bapak dan Ibu sekalian, sudah cukup untuk malam hari ini, Bapak dan Ibu? Iya, oke. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dikarenakan memang waktu ya yang membatasi kita pada malam hari ini, mungkin nantinya jika Bapak dan Ibu sekalian masih ada pertanyaan, bisa langsung saja berkonsultasi melalui WA Group seperti itu, nggih, Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Taufik atas memaparan materi malam hari ini yang sangat luar biasa, nggih, Bapak dan Ibu sekalian. Dan sebelum kita tutup agenda kita pada malam hari ini, izin mungkin kita bisa ambil dokumentasi terlebih dahulu, ya Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin bisa untuk diaktifkan kameranya, Bapak dan Ibu. Oke, baik. Bagi Bapak dan Ibu yang standby di depan Zoom, dipersilakan untuk bisa mengaktifkan kameranya. Oke. Baik, mungkin kita formal terlebih dahulu, kita berikan senyuman terbaik. 1, 2, 3. Oke, baik selanjutnya Bapak dan Ibu, mungkin kita bisa kepala semangatnya ya Bapak dan Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bergabung ke dalam webinar pada malam hari ini, dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Taufik atas waktunya sudah bisa mengisi kegiatan atau pelatihan pada malam hari ini. Baik, akhir kata saya Melino izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dan Dimaafin, Ibu sekalian. dimaafin. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.